Selamat pagi Jemaat GP Kris Malang yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita menyiapkan hati, bersyukur atas kesempatan yang terus Tuhan beri untuk setiap kita. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, serta penghibur kita Allah Roh Kudus, memimpin ibadah kita ini dari awal sampai selesai. Amin. Haleluya bagi Allah kita. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan. Haleluya, 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 di hadapan tahtanya. Mari bersama kita berdoa. Puji nama Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau yang terus memimpin kami, langkah-langkah hidup kami, keluarga kami. Biarlah ya Bapa, pada kesempatan yang indah ini, kami kembali beribadah kepada Tuhan. Kami memberikan hati kami, pikiran kami, seluruhnya kami mau beribadah bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah ini. Terimalah semua penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekuatan sebuah keluarga ketika kita menikmati kasih Tuhan di antara setiap kita. Mari kita meminta Tuhan menyatukan hati kita. Mari bergandengan tangan, hidup di dalam Tuhan, saling mengasihi. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh
bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah itulah tempat perlindungan dan kekuatan bagi setiap kita. Maka biarlah firman-Nya senantiasa menuntun langkah-langkah kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Mari kita terbang bersama Tuhan di dalam kemuliaan-Nya. Bukan terbang, bukan aman bersama Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu. Sekali lagi kita katakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Bapak Ibu, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Apapun yang Dia kerjakan, terutama dalam keluarga kita, semuanya memberikan berkat. Bapak Ibu, firman-Nya selalu memulihkan kita. Biarlah dengan mendengarkan firman Tuhan, kita semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang.
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengan penuh keyakinan kita katakan, ku yakin dengan firman-Mu Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Kita katakan sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami kembali belajar firman Tuhan. Mohon pimpinan Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami mendapatkan penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus pada perenungan firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini merupakan minggu kelima di bulan Mei. Hal ini berarti bahwa kita selama sebulan telah belajar dan merenungkan tentang keluarga. Kiranya melalui pembelajaran, perenungan, dan penerapan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing memberikan proses dan hasil yang indah. Nah, proses maupun hasil yang dikerjakan tersebut akan memberikan bagi kita semangat, sukacita untuk terus melanjutkan pembelajaran di pagi ini, yaitu kekuatan keluarga yang sejati. Analisis SWOT yaitu analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman seringkali digunakan oleh perusahaan untuk memetakan keadaan sebenarnya dalam mendukung akan keberhasilan. Kita akan menggunakan satu aspek dari analisis SWOT ini untuk melihat keadaan keluarga kita. Aspek yang akan kita lihat adalah aspek kekuatan. Mari saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertanya kepada diri sendiri.
apa kekuatan yang ada di dalam keluarga kita. Apa kekuatan yang ada di dalam keluarga kita. Mari kita sejenak memikirkannya. Menurut penelitian, keluarga yang kuat itu memiliki 5 aspek. Pertama adalah apresiasi dan kedekatan. Kedua, komitmen. Ketiga, komunikasi yang positif. Dan yang keempat, kerohanian yang baik. Kelima, kemampuan mengelola stres dan krisis. Ini merupakan kualitas kekuatan dari keluarga. Dari kualitas-kualitas yang ada ataupun kekuatan yang kita sempat pikirkan tadi untuk keluarga kita, apakah kekuatan yang ada di dalam keluarga kita itu sejati atau bukan? Bagaimana kita membangun kekuatan keluarga yang sejati? Mari kita mendasarinya dengan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 46 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikianlah pembacaan kita dari Mazmur 46. Bagaimana membangun keluarga yang sejati? Melalui pembacaan kita menemukan untuk membangun kekuatan keluarga yang sejati. Yang pertama, menjadikan Tuhan kekuatan keluarga. Menjadikan Tuhan kekuatan keluarga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, semua makhluk hidup memiliki tempat perlindungan. Burung bango memiliki pohon cemara yang dijadikan untuk rumahnya. Kemudian kambing-kambing liar memiliki gunung-gunung batu untuk dijadikan tempat perlindungan. Demikian pula kelinci juga punya tempat perlindungan. Demikian juga manusia membutuhkan rumah. Ini adalah tanda yang menunjukkan bahwa semua makhluk hidup itu lemah, rapuh, kekuatannya terbatas. Demikian pula keluarga membutuhkan kekuatan untuk menopang rumah tangganya. Di sini penting untuk menjadikan Tuhan tidak hanya sebagai tempat perlindungan bagi keluarga, tetapi menjadikan Tuhan kekuatan keluarga. Mengapa demikian? Kita perlu menjadikan
Tuhan kekuatan bagi keluarga. Keluarga dapat mengalami kehidupan yang sulit bahkan krisis. Berkali-kali di ayatnya yang ketiga, keempat dikatakan sekalipun gunung-gunung goncang, sekalipun ribut dan berbuih airnya, menunjukkan situasi yang sulit, situasi yang mengalami krisis. Kesulitan, krisis kehidupan dapat merenggangkan hubungan keluarga. Baik itu komunikasi, ikatan rasa dikasihi, dimiliki, dan dihargai. Pada akhirnya menjurus kepada perpecahan keluarga. Di dalam situasi apapun, keluarga membutuhkan Tuhan. Baik itu situasi yang menggembirakan maupun situasi krisis. Tuhan itu gak hanya dekat ketika kita senang, tetapi dalam keadaan krisis Tuhan itu dekat. Bukan hanya dekat, tetapi dia pun juga siap dan mampu menolong setiap keluarga-keluarga. Pertolongan Tuhan melampaui krisis apapun. Pemazmur mengatakan, dalam kesesakan sangat terbukti. Terjemahan lain mengatakan, siap dan mampu menolong. Kemudian di sini dikatakan di ayat yang ke-5 dikatakan disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Dalam keadaan yang krisis dan sulit, mana mungkin dapat mengalami sukacita. Tetapi bagi keluarga yang menjadikan Tuhan kekuatan, itu bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sungai adalah simbol dari anugerah Allah yang berdaulat. Allah sumber kasih kekal itu mengalirkan secara bebas untuk menyegarkan, menguatkan setiap anak-anaknya. Allah sanggup memberikan ketenangan, damai sejahtera untuk membuat umatnya, keluarga bersukacita. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Alkitab, firman Tuhan yang berisi kebenaran, yang tertulis ketika dibaca bisa menguatkan melalui iman. Firman Tuhan yang dikhotbahkan, didengarkan, menguatkan. Dan hari ini Roh Kudus telah dicurahkan. Hari ini adalah peringatan turunnya Roh Kudus. Keluarga tidak sendiri. Yesus mengatakan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang menolong, menghibur, menguatkan setiap kita. Mari keluarga-keluarga, kita menjadikan Tuhan kekuatan bagi setiap keluarga. Bagaimana membangun kekuatan keluarga sejati? Tidak hanya menjadikan Tuhan kekuatan bagi keluarga. Yang kedua adalah menjadikan Tuhan kepala keluarga. Menjadikan Tuhan kepala keluarga. Di ayatnya yang ke-7 dan ke-8 dikatakan demikian. Maaf, ke-8 dan juga ke-12. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Yakub. Ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam, terjemahan yang lain adalah Tuhan yang berkuasa. Ini menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang serba bisa segala-galanya. Hal ini terwujud dari pekerjaan Allah. Sehingga di ayat berikutnya, di ayat ke-9 dikatakan, pergilah
pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi dan selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang serba bisa. Ia mengatur segala sesuatu tidak dengan asal-asalan, tetapi dengan berstrategi untuk segala sesuatu, dari hal yang terkecil hingga hal yang terbesar. Dan ada kata-kata yang memberikan ketegasan di ayat-ayat tersebut, yaitu mengatakan Allah mengadakan, menghentikan, mematahkan, mengumpulkan, dan membakar. Allah begitu aktif. Allah begitu aktif terhadap isi dunia ini dan juga kepada segala sesuatu. Dan Allah juga aktif di dalam memerintahkan. Sehingga di ayat 11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kata perintah ini menunjukkan bahwa Ia adalah kepala dari segala sesuatu, yang segala sesuatu tunduk di dalam komandonya, di dalam perintahnya. Diamlah dan ketahuilah. Hal ini ditujukan yang pertama kepada segala makhluk yang ada di dunia ini. Iblis juga ditujukan. Diamlah dan ketahuilah bahwa Allah berkuasa. Tidak ada kuasa yang lebih tinggi daripada kuasa Allah. Dan segala sesuatu harus menundukkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan kepala dari segala sesuatu. Diamlah dan ketahuilah kepada mereka yang tidak taat akan ada penghukuman dari Allah. Tetapi berbahagialah kepada umat Allah, kepada keluarga-keluarga yang takut akan Allah. Diamlah dan ketahuilah bahwa Tuhan Sang Kepala itu akan menyertai. Tuhan Sang Kepala itu tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Di sini dikatakan, diam dan ketahuilah, menunjukkan suatu keadaan yang memberikan kebahagiaan, bahwa segala sesuatu ada yang merencanakan, ada yang mengatur untuk mendatangkan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau segala sesuatu telah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan, telah dibereskan oleh Tuhan, mengapa kita masih ragu untuk menjadikan Tuhan itu kepala atas keluarga kita, yang mengatur dari hal yang terkecil hingga hal yang terbesar? Kalau kita tidak ragu akan bahwa Allah sanggup mengatur akan segala sesuatu, maka kita pun juga mendapatkan bahwa di dalam keluarga kita hanya ada satu komando, hanya ada satu perintah yang harus ditaati, yaitu perintah Allah. Di mana suami harus tunduk kepada Allah, istri tunduk kepada suami yang merupakan wakil dari Allah. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadikan Tuhan kepala atas keluarga kita. Kepala yang mengatur, kepala di mana kita bisa menerima tanggung jawab yang telah diberikan itu dengan sukacita. Dengan demikian kita merasakan akan kehadirannya yang menyertai kita. Kalaupun Tuhan memerintah, itu semua untuk kebaikan. Dan Ia lebih tahu dari apa yang kita tahu. Mari kita mempercayakan untuk diatur oleh Tuhan. Mazmur 46 ini merupakan mazmur yang terkenal. Bahkan seringkali orang menyebut Mazmur 46 ini adalah Mazmur Martin Luther. Mazmur 46
ini dijadikan oleh Martin Luther sebuah lagu yang menguatkan dia dalam segala keadaan apapun. Di dalam dia melayani dan juga ketika dia menghadapi serangan-serangan dari si jahat. Dan juga di dalam kehidupan keluarganya. Tuhan, kepala keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat baik bagi setiap kita. Hari ini bertepatan dengan hari turunnya Roh Kudus. Tuhan memberikan penolong itu bagi setiap kita. Sehingga kita bisa menjadi keluarga-keluarga yang mendapatkan kekuatan dalam keadaan apapun. Berikut kita akan melihat tayangan bahwa setiap keluarga dapat mengalami krisis dan ia butuh penolong. Penolong yang dapat mengeluarkan dari masalah, dari krisis. Penolong kita bukan penolong yang terbatas, Roh Kudus. Kiranya ketika kita dalam keadaan lemah, baik kita sebagai anak, sebagai istri maupun sebagai suami, kita diingatkan bahwa keluarga kita memiliki kekuatan yang sejati. Karena bersumber dari Allah. Allah adalah kekuatan dan perlindungan. Allah yang selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya Iksan dan saya hanyalah seorang supir. Saya baru terima email. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini dan banyak kisah yang muncul setiap perjalanan saya. Jadi tahu. Paling gue dijemputnya telat lagi. San, si Ibu Arisnya di mana lagi sih? Kok saya nggak pernah tahu ya? San, Papa tuh punya selingkuhan ya? Atau punya pacar baru? Baik, San. Aku sebel banget sama mama sama papa. Mereka kayaknya nggak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargai seperti begini. Habis kayaknya nggak cinta lagi sama saya. Mau aku pulang kapan, kek? Makan apa, kek? Pergi kemana, kek? Kalau si Ade punya pacar baru, San? Wajar kan kalau saya bertanya seperti itu. Duh, kok ini belum dibenerin? Ayo jalan, San. Baik, Pak. Bu, San, kamu ngapain kesini? tadi Bapak yang suruh saya jemput Ibu. Loh, San, itu bunga dari siapa? Oh, itu dari Bapak, Bu. Baik, San, kok tumben on time? Iya, tadi Bapak telepon, suruh jemput. Itu dari Ibu, katanya buat adik. Loh, kok malah difoto?
Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan yang besar tanpa melihat siapa kita. Ya, walaupun saya hanya seorang supir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami lemah, kami terbatas, dan kami membutuhkan Tuhan. Keluarga kami bisa hancur, bisa rapuh. Tetapi kami bersyukur ada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kami, bagi keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tidak hanya kekuatan bagi kami, tapi Engkau adalah kepala keluarga kami, di mana Engkau menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, bila ini menjadi kekuatan bagi setiap kami, dan secara khusus di dalam peringatan turunnya Hari Roh Kudus pada hari ini, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang menolong kami, Allah yang menghibur kami. Berkati setiap keluargamu yang dalam pergumulan apapun tetap memandang kepada Tuhan, sehingga mereka dimampukan menghadapi keadaan apapun dengan memandang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan atau kolekte, dapat transfer melalui rekening BCA 0113221311 atas nama Gereja Persekutuan Kristen Malang, atau bisa dimasukkan ke kotak persembahan. Adapun kotak persembahan tersebut kami siapkan di depan pintu utama ruang ibadah di gereja setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 9 hingga pukul 12. Dan bagi jemaat yang kesulitan untuk memberikan persembahan lewat keduanya, jemaat bisa menghubungi majelis untuk diambil dan dikumpulkan di bendahara majelis gereja. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Allah Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau ya Bapa yang baik dan penuh kasih, Bapa yang dengan setia menjaga dan memelihara setiap kami umat yang Engkau kasihi. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami segenap umat pilihan-Mu, sebelum kami bersyafaat dan berdoa, terlebih dahulu kami mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami. Kiranya Bapa yang penuh kasih mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami. Hari ini ya Tuhan, sudah lebih dari 2 bulan kami melaksanakan ibadah hari Minggu bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Oleh karena adanya virus COVID-19 yang mewabah hingga hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami perlu kekuatan dari Engkau agar kami tetap kuat menghadapi situasi seperti ini. Berkati pemerintah kami, berkati tim medis yang berjuang menangani pasien yang terpapar virus ini. Demikian juga ya Tuhan, kuatkan dan pulihkan
bagi mereka yang telah terinfeksi virus ini. Dan pada hari ini juga kami berdoa untuk setiap kami jemaat-Mu yang ada di dalam keluarga besar Jemaat GB Kris Malang. Marilah Bapa, Engkau menolong dan memberkati kami. Mungkin ada di antara kami yang sekarang ini sedang bergumul karena sakit. Marilah Tuhan Kau melawat dan menjamah kami, memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada kami secara sempurna. Dan bagi mereka yang telah bergumul karena keuangan ataupun karena pekerjaan, apalagi dengan mewabahnya virus COVID-19 ini, banyak yang terdampak, usaha tidak selancar dulu, bahkan mungkin yang sama sekali sudah tidak bisa menjalankan usaha dan pekerjaannya. Marilah Bapa, Engkau menolong mereka. Kami percaya hanya Engkaulah ya Tuhan yang sanggup menyelamatkan mereka. Dan hari ini ya Tuhan kami bersama-sama berdoa. Kami bersyukur bagi saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa bagi Ibu Linda Ade. Kami berdoa bagi Ibu Kim Nio, bagi saudara Rian Ardika, dan juga bagi Ibu Indri Junita. Terima kasih jika Tuhan telah memelihara mereka hingga hari ini. Mereka telah Tuhan tambahkan usianya, dengan bertambah usia, kiranya bertambah pula cinta setia mereka kepada Tuhan. Berkati kehidupan mereka, kesehatan mereka, dan juga keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, oleh karena kesempatan ini pula Engkau memberikan bagi kami kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Kiranya persembahan ini ya Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan secara khusus yang ada di gereja kami. Berkati kami, berkati juga untuk kebutuhan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Dengarlah ya Bapa doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan akan menjawabnya. Oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian doksologi sebagai ungkapan pujian kita kepada Allah Tritunggal, dan sekaligus kita akan menerima berkat-Nya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar, pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal memberkati kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetaplah semangat di dalam Tuhan, tetap menjaga kesehatan, dan tetaplah banyak berdoa. Kami atas nama majelis dan hamba Tuhan GP Kris Malang mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal manusia akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam nama Yesus. Amin. Bukan